Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Salam kenal Mas Haji, Mbak Andini, nama saya Ocha. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Sketch 1D. Baik, apabila sudah diinstal oleh masing-masing Mas Haji dan Mbak Andini, mungkin bisa sambil dibuka kalau misalnya bisa disambil di screenshot juga gitu. Nah, Dari untuk awal aja Kak, jadi dari buka zip filenya sampai ke instalasinya, karena saya yakin belum terinstall sih. Oh iya Pak, berarti ya kalau misalnya belum terinstall mungkin bisa dimulai dari ini, nanti dibuka aja ya zipnya. Kemudian di sini tuh ada langsung application, itu langsung bisa diinstal dan di CSS aja sampai finish gitu. Nggak ada license kan, jadi langsung aja gitu. Nanti setelah diinstal akan muncul seperti ini. Oh iya, ini free ya, Mbak Ocha? Iya free. Saya kira kayak mau install crack. Jadi agak serem. Oke, terima kasih. Oh enggak, ini kebetulan free sih. Tuh. Nah, ini sudah muncul, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Dan untuk bagian pertama akan terlihat bagian action panel. Nah, di sini ada namanya ya, di atasnya di pojok kiri atas itu ada action panel. Di sini ada beberapa setting ya, yang perlu kita cari tahu. Untuk yang pertama working point itu kita bisa ubah temperatur. Cara manggilnya gimana? Cara ngebuka software ini setelah diinstal tadi? Dibuka aja Pak, diklik 2 kali softwarenya. Misalnya sudah terinstall ini Sketch-nya. Bentar Pak. Ini kan mumpung direkam ya, jadi step by step-nya harus penjelasan harus jelas gitu ya, supaya nanti Iya Pak. Look back ke sini kelihatan satu persatu. Mungkin nanti akan ada sejenis, seperti ini gambar Sketch-nya. Itu kurang jelas ya. Mungkin kita bisa buka ini aja ya. Sebenarnya bukanya kalau sudah terinstall semua, nanti ada di situ di C program file tempat tadi install. Nanti coba Agi sama Andini lihat ke C terus program file. Iya Pak. Tempat tadi install ya. Itu ada setelah program file itu ada folder Sketch. Nah, itu kalau kemarin tuh saya sudah install Pak. Terus itu Cak, di bawah tadi ada, bukan program file S86 betul, yang S86 yang tadi betul. Ini. Ada Sketch. Nah, di bawah itu ada Sketch exe ya. Nah, itu executable untuk ngebuka programnya ya. Jadi kalau nanti cari-cari di Windows atau di desktop nggak ada, ya di sini adanya gitu ya, Andini sama Anggi ya. Ya, mungkin bisa saya lanjut langsung ke softwarenya Pak, atau Agi, Andini gimana? Udah bisa ngikutin belum? Saya tuh udah install ya Pak, tapi nggak ada nggak ada yang kayak Kak Ocha yang ada tambahan folder-folder lain gitu. nggak ada ininya ya?
semalam tuh Iya, sudah nggak ada install, sudah ada. tambahnya. Tapi pas karena Pak Haris bilang besok aja, jadi saya delete lagi. Terus ini mau saya install lagi, kok nggak ada tombol next-nya ya? Sebentar. Apa harus dipindah dulu? Oh, Coba kita tunggu dulu, Cak, sampai mereka bisa keluar. Ya. File. Harus di X86 ya, Mbak? Bebas, bebas. Bebas ya? Oke. Coba. Oh, oke. Saya install lagi. Caps ya, ini nggak ada ini. Capsnya. Coba. Setup. Next. Accept. Ini save filenya di mana aja ya, Kak? Save file yang dari WhatsApp saya kemarin itu bisa bebas. Bukan, soalnya ini kayak tadi saya udah next gitu, Pak. Terus di bagian save file udah saya save, cuma nggak ada klik next lagi. Nah, itu saya juga begitu, Pak. Tidak Save ada. Bagian section installation summary. Ya, tidak ada tombol next-nya, Pak. Iya. Gitu sama. Bentar, kemarin yang dikirim sama Ocha tuh yang versi 3309 ya. Bentar. Coba saya Iya, kirim yang 3309. saya kirim yang satu lagi yang 3310 sebentar. Oh iya, baik, Pak. Tapi ini rar, Cak, Ocha punya yang bentar mana ya? Tapi semalam saya install tuh bisa, Pak, sebetulnya. Sudah ada foldernya semalam tuh. Bentar, saya kompres lagi ya. Kan saya kirim orang ke WhatsApp masing-masing sebentar. oh kayaknya yang ini ya, yang dikirim. Kan saya kirim yang baru. Ke Andini lagi kirim, ke Agi juga lagi kirim. Saya tadi berhasil pakai yang 3310, Cak, yang Oh, iya. Oke, Pak. Ya, ini ada 2 file ternyata. Yang satu lagi, yang ini kayaknya. nah yang ini saya pakai yang ini nih. Yang 3310, sorry. Iya. Yang ini kan, Pak ya? 3310 ya? Bukan, satu lagi ada, bukan installation package, installer package, coba lihat ya. Ada satu lagi. Kok nggak ada di Ocha? Iya kali itu kali ya. Iya, yang tadi kayaknya, Pak. Coba aja dulu deh sama Ocha, sama Agi sama Andini. Oke, baik, Pak. Coba. Setelah di unzip, ada setup apa exe tadi lupa aja. Setup. Ada ya setup.exe. Accept, next. Nah, ini ada, Pak, next-nya. Sudah install. Oke, finish. Oke. Terus 86. Apa tadi? Caps ya. Andini bisa, Andini. Masih Oke, loading, saya Pak. sudah, Tapi Pak. Oke. Cek saya sudah, Pak. Udah bisa Udah kebuka. bisa dibuka.
Kaca itu kayaknya apa tuh panel sebelah kanan itu yang itu bisa diturunin nggak biar rekamannya bagus. Nah itu Oh, ke bawahin aja ke bawah. Seperti apa itu? oh, oke Pak, oke, Ah gitu. oke. Saya udah selesai finish. Ini cara bukanya gimana ya Kak? Ke itu Andini ke C program file tadi tempat installnya. Biasanya kan ke C program file yang x86 itu, terus ada folder scapes. Kamu Andini? Belum, sebentar Pak. Kayaknya ini memang ya. Aku juga kalau dengerin kan beda lagi. Itu kan kita ada klausul harus tim proposal ya. Nama app-nya itu yang panel 3310 itu ya Kak? Ya. Dan Bukan yang itu yang scapes tuh, scapes Yang- 310. Yang ini. Mm-mm. Sementara saya kan gitu. Itulah di position yang menurut dia kenapa kita tentang begitu. Intinya kan juga kita kan bukan berarti kita belum punya kan kita istilahnya ini memperkuat gitu ya. Masalah kemudian ini masalah Oke, bisa dilanjut Andini? tapi kan dari hukumnya tadi kan ada masalah standar kemudian masalah Harusnya udah ya Andini ya. Oke, dilanjut aja Cak. Mulai dari ininya, scapes-nya. Oh iya Pak. Jadi kalau sudah dibuka softwarenya, kalau sudah berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tampilan ini disebut dengan action panel, di mana ada beberapa bagian setting yang perlu kita perhatikan juga. Untuk working point, biasanya untuk yang solar cell, perovskite itu saya pakai yang default aja. Jadi untuk yang temperaturnya, kalau tidak ingin divariasikan, saya di set 300, kemudian voltage-nya di 0, frekuensinya di 10/6, dan untuk number of point-nya 5. Dan untuk ininya di set ada sinar
Jadi untuk iluminasinya biasanya saya pakai yang default karena ini sudah disesuaikan dengan parameter solar cell. Kemudian ini untuk resistance seriesnya juga di on. Nah untuk yang step action itu biasanya saya setting nanti setelah saya masukkan device-nya untuk parameternya seperti apa. Nah untuk tahap yang kedua yaitu kita buka set problem. Di set problem ini ketika kita buka akan ada solar cell definition panel, di mana kita akan memasukkan layer-layer yang ingin kita masukkan. Misalnya Tes. Oh, kayak Ya Pak, Ocha sepertinya kayaknya. ada gangguan ya. kita masukkan dulu ini dari Ocha coba diulangi lagi dari awal, Ya. Ocha. Tadi Ocha kayak internetnya ini. Pak, Dari, sebentar. Apa mulai saya dari sini aja off dari cam aja yang ya? apa, yang off cam aja ya, benar off cam aja. Oke, Pak. Kameranya masih hidup tapi slide-nya sekarang yang hilang. Oke, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Maaf, Pak. Oke. Oke. Sekarang sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Sudah. Berarti dari awal ya, Pak ya? Ocha kayaknya masih bermasalah internetnya ya. Internetnya kayak masih masalah ya, Ocha. Sepertinya Sebentar, Pak. Saya coba ganti internet dulu ya, Pak ya. Oke. Apabila sudah terbuka software-nya, kita akan melihat ada action panel. Ini namanya action panel. Jadi pertama kita setting dulu bagian lighting. Lagi, Cak. Gimana, Pak? Itu panel yang sebelah kanan itu. Panel yang sebelah kanan. Oh iya. Jadi tahap pertama kita setting dulu ini illumination-nya diubah jadi light karena kita akan mensimulasikan solar cell yang menggunakan sinar. Kemudian series resistance-nya juga diaktifkan dan shunt resistance juga diaktifkan. Nah, lalu kita set problem, di mana di dalam set problem ini akan muncul solar cell definition panel, dan kita akan substitusi layer by layer dari device yang akan kita simulasikan. Misalnya kita ubah di sini
PTAA sebagai HTL atau Electron Transport Layer, di sini ada beberapa parameter ya, ada thickness, band gap, electron affinity, dielectric permittivity, CBM, VBM, kemudian dan ini banyak ya parameternya. Nah, setelah kita substitusi untuk masing-masing layer, kita juga bisa memunculkan defect atau cacat pada layer ini. Misalnya kita pakai yang default dulu ya, misalnya 15. Kita add, nah akan muncul satu layer PTAA dan di sini berwarna hijau ya, ini full satu layer PTAA. Nah lalu kita munculkan layer baru perovskite. Misalnya perovskite-nya kita tulis perovskite dulu ya materialnya. Lalu kita ubah misalnya band gap-nya. Bentar Ya. pelan-pelan. PTAA itu apa? Oh, iya Pak. Jadi PTAA itu adalah whole transport layer. Nah, kenapa saya letakkan di sini whole transport layer? Misalnya kita ingin membuat struktur NIP, di mana NIP itu adalah kontak, kemudian elektron transport layer, perovskite, whole transport layer, dan AG ya, atau elektroda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sinarnya itu ada berada di bawah sini. Yang kita inginkan adalah struktur NIP, di mana NIP itu sinarnya itu akan melalui ETL-nya terlebih dahulu gitu. Jadi di sini akan coba buat layer struktur, misalnya di sini ETL ya, kita ETL aja dulu, jangan ke material. Di sini ETL misalnya. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa ubah namanya sesuai dengan apa yang kita ingin masukkan. Nah, untuk masing-masing layer, tadi ada beberapa parameter fisis ya. Dan juga di sini ada recombination, band-to-band recombination. Ini sebenarnya parameter ini kalau kita nggak simulasiin, biasanya ada di beberapa paper SCAPS 1D, itu sudah memunculkan data-data ini. Dan untuk masing-masingnya kita bisa masukkan defect-nya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Haris juga, kalau misalkan di praktikalnya itu kan ada beberapa cacat antar muka ya, interface, itu kita bisa juga masukkan misalnya cacat antar muka dari HTL dan perovskite gitu ya. Ini juga ada beberapa parameter ya, kita bisa misalnya kita pakai default-nya dulu. Ini untuk cacat antar muka dari perovskite dengan ETL, seperti itu. Nah, setelah kita masukkan untuk berbagai layernya, kita bisa klik OK di sebelah bawah kanan. Nah, kemudian kita bisa checklist action apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari karakteristik IV untuk struktur yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa ubah di sini volt 1, volt 2 itu jadi batas tegangan yang kita ingin masukkan. Misalnya dari 0 sampai 0,8 gitu ya. Oke, kita bisa kalkulasi. Nah, tampilan ini adalah tampilan energi band panel, di mana akan menampilkan band diagram yang sudah kita buat. Nah, tadi karena saya masukinnya nggak sesuai dengan karakteristik materialnya, jadi akan seperti ini. Nah, misalnya contoh saya pakai data yang sudah ada dulu ya, Pak. So, kita sudah masukkan nilai-nilainya. Untuk HTL-nya, saya masukkan material PTAA.
Nah, kemudian perovskite-nya saya masukkan material FASNI3, lalu untuk ETL-nya saya masukkan TiO2. Nah, untuk FTO itu adalah kontak dari, sebenarnya kontaknya bisa tanpa FTO-nya atau pakai, tapi biasanya kalau untuk yang SCAP itu lebih baik dicantumkan saja karena FTO sendiri memiliki sifat sendiri gitu. Jadi tidak hanya kalau kita buka ini kita hanya bisa masukkan nilai-nilai ini metal work function. Nah, sedangkan untuk FTO itu punya sifat sendiri, jadi kita masukkan sifat dari FTO-nya. Nah, misalnya udah dimasukkan untuk keseluruhan layer. Nah, ini band diagram yang terbentuk dari parameter-parameter yang sudah kita masukkan. Lalu di sini ada carrier density, lalu kita bisa buka IV-nya dari yang sebelah kanan ini. Nah, setelah ini kita dapat data IV curve atau karakteristik IV, di mana untuk masing-masing parameternya itu ada VOC, ada JSC, ada FF, ada efisiensi. Nah, ini data yang kita inginkan untuk keluaran dari solar cell device-nya. Gitu. Nah, setelah kita dapat hasil ini, kita bisa show datanya. Nah, di sini ada data detailnya ya untuk masing-masing parameter device. Jadi ada masing-masing nilainya di sini ada J total, kemudian nah yang kita gunakan itu adalah J total ini dengan volt ini yang bisa membentuk kurva IV ini. Nanti kita bisa copy aja. Misalnya data ini kita copy. Lalu kita simpan di notepad dulu misalnya. Nah, seperti ini. Nanti kita save aja filenya. Itu cara kita mendapatkan kurva IV curve. Tapi kadang-kadang pada saat kita kalkulasi, itu nggak muncul langsung ada VOC, ada JSC, ada FF, ada efisiensi. Jadi kadang ada permasalahan di mana yang muncul itu adalah hanya VOC sama efisiensi doang misalnya, atau hanya JSC sama efisiensi. Nah, itu tuh disebabkan oleh ada kemungkinan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kan ada band diagram ya. Nah, ada kemungkinan itu ada kesalahan dari band diagramnya gitu. Jadi akhirnya nggak muncul parameter yang tadi. Tuh. Jadi yang harus kita koreksi itu, kita balik lagi ke set problem, terus kita cek satu-satu parameternya. Yang menyebabkan band diagram itu kan biasanya band gap sama afinitas elektron ini. Nah, coba kita cek, misalnya variasikan aja berapa, misalnya gitu, coba. Kalau misalnya jalan keluar semua, nah itu baru kita dapat hasilnya. Tuh. Kira-kira kecepatan enggak ya? Kira-kira ini ya. Asih, Mbak. Kita langsung studi kasus aja ya, pakai paper OCA yang kemarin itu ya untuk mengenerate hal yang sama dengan OCA di yang bagian belakang itu yang pakai NI, yang apa tuh, yang terakhir itu loh, Cak, yang pakai nikel apa tuh, nikel oxide ya, terus yang Iya Pak. yang 3. Nah itu apa? Nanti saya kirimkan ke Agi dan ke Andini ya itunya apa papernya, supaya nanti mereka bisa hand on sendiri masukin parameternya untuk step material itu seperti apa gitu ya. Jadi coba dibuka aja dulu papernya OCA di sini sambil saya kirimin PDF papernya ke Andini dan ke Agi ya. Yang ini Pak, untuk variasi metal work function. Bukan metal function, yang itu yang paling bawah, yang section terakhir. Nah ini. Oh ini. Yang nantilah coba mau yang apa tiga-tiganya aja kita coba ya. Mau yang mana dulu? Tapi sebentar saya kirim dulu papernya ke Agi sama. Bentar ya.
Yang mana saya lupa lagi. Baik, Pak. Jadi dimasukkan satu-satu ya Pak untuk layer by layernya. Iya, masukin satu-satu. Jadi biar Agi sama Andini ngerasain langsung cara masukin parameternya gimana. Oke Pak. Nggak cuma Jadi tonton. ya, saya coba buka ulang ya untuk scams-nya. Dari awal, dari nol. Nah di sini belum ada apa-apa ya, set problem, kemudian belum ada layer apa-apa. Misalnya kita masukkan, yang ingin kita masukkan adalah untuk FTO sebagai elektroda, kemudian misalnya zinc oxide sebagai ETL, FeSN3 sebagai perovskite, PTAA sebagai HTL, dan Ni sebagai metal bulk function. Nah, di sini kita cek bagian metode. Nah, biasanya ada tabel yang berisikan simulation parameter untuk masing-masing layer ya. Nah, di sini sudah ada nilai-nilai parameter fisiknya. Misalnya untuk yang ingin kita masukkan itu adalah yang dari atas dulu ya, PTAA misalnya ya. PTAA itu adalah HTL. HTL kita masukkan, misalnya di sini ya. Ini agak susah. Begini aja. Nggak apa, Cak, pelan-pelan aja. Yang ini nggak pada ngikutin. Oh ya. Nah, begini aja. Ini berubah nggak ya Pak tampilannya kalau saya ubah desktopnya? Berubah kok, berubah. Oh iya. Nah, kita masukkan di sini EG-nya itu adalah W-nya ya, ketebalannya itu adalah 10 nanometer. Jadi kita ingin memasukkan dulu di sini ada thickness itu di sini ada beberapa satuan juga, jangan lupa diubah. Nah, di sini saya pakai yang nanometer. Nah, ubah jadi 10 nanometer. Nah, untuk ini biasanya dibiarin aja sih, pakai yang default aja, uniform pure. Sebenarnya saya juga belum tahu ini apa, tapi kita nggak usah ubah, lihat itu dulu. Jadi band gap-nya yang saya pakai itu 3,2. Di sini 3,2. Kemudian electron affinity-nya 2,13. Kita ikutin aja ininya, parameternya. Pelan-pelan aja, Cak. Itu soalnya kan di paper itu kan pakai simbol, sedangkan di SCAD kan bukan pakai simbol ya, pakai kata-kata ya. Oh, iya. Paham juga itu N itu apa, mu itu apa. Oh. Jadi yang pertama itu band gap. Band gap biasanya EG ya. Jadi kalau di paper misalnya kalau nggak ada band gap ya EG itu nama lain dari band gap-nya. Kemudian yang kayak X gitu ya, simbol X itu electron affinity. Electron affinity-nya untuk yang PTA itu 2,13. Nah, kemudian ada di elektrik ya, di electric permittivity yang keempat ini ya, baris keempat itu 3 ya nilainya. Jadi saya sudah masukkan sampai di electric permittivity. Nah, lalu untuk yang CB effective density of state itu biasanya simbolnya itu NC untuk CB, dan untuk NV itu adalah untuk VB atau valence band, dan untuk NC itu conduction band. Nah, untuk masing-masing itu 2 kali 10 pangkat 18. Jadi kita masukkan di sini. Lalu untuk electron thermal velocity biasanya dipakainya default. Nah, lalu untuk electron mobility dan hole mobility masing-masing untuk material PTAA itu adalah 0,1, atau electron mobility itu adalah mu n dan hole mobility adalah mu p. Tuh. Nah, di sini masing-masing 0,1. Nah, lalu
di sini ada yang dinamakan Shallow Uniform Donor Density atau ND. Kalau di paper, kalau misalnya nggak ada yang mencantumkan kepanjangannya, misalnya di inisial ND dan NA. Dan untuk NA akseptor, kalau untuk ND donor. Nah, karena di sini PTAA itu whole transport layer, jadi dia akan menjadi akseptor gitu. 1/10^22 untuk ND-nya 0 ya. Seperti itu. Nah, lalu kita masukkan juga setelah semua parameter untuk layer ini sudah terisi, kita masukkan defect. Misalnya kita pakai yang paling rendah ya. 5. Nah, lalu begitu selanjutnya setelah PTAA kita masukkan layer berikutnya yaitu perovskite FSNI 3. Andiri sama Agi udah bisa ngikutin belum? Atau ketinggalan? Sudah Pak, lagi proses, sudah. Lagi Andiri gimana Andiri? ngikutin. Oke, kalau begitu saya lanjutkan untuk yang FSNI 3 ya. Thickness-nya kalau dari yang saya gunakan itu 500 nanometer. Band gap-nya 1,42 di sini ya. Electron affinity 4,4. Untuk di electric conductivity-nya 8,2. Lalu untuk masing-masing NCNV atau yang CB, VB, effective density of states-nya itu masing-masing ada di 2,2 kali 10⁻18 sama 1,8 kali 10⁻19. Nah, untuk elektron mobility dan hole mobility masing-masing itu untuk FSNP itu 22. Kita tulis saja di sini 22. Lalu untuk ND-nya 10⁻15 dan untuk NA-nya 10⁻20. Nah, di sini defect-nya, nah NT itu adalah defect density, jadi kita gunakan yang 10⁻15. Lalu berikutnya kita masukkan layer terakhir, layer ETL, yaitu zinc oxide ya. Thickness-nya kita pakai 50 nanometer. 50 nanometer. Lalu band gap-nya 3,21 dan electron affinity-nya 4. Dielectric permittivity-nya 8,6. NCNV-nya 2,2 kali 10⁻18 sama 1,8 kali 10⁻19.
Lalu untuk μN dan μP sebagai Hall dan Electromobility itu masing-masing di elektronnya 100, untuk μP-nya untuk Hall-nya 25. Lalu karena ini sebagai ETL, jadi dia sebagai donor. Kalau begitu berarti akseptornya 0. Jadi donornya 10 pangkat 22. Dan T-nya pakai yang 15. Nah, selanjutnya untuk yang interface di sini pakai yang 10 ya. Untuk interface PTAA dan FSNE3, kemudian interface zinc oxide dengan FSNE3. Oh ya, satu lagi FTO. FTO sini ketebalannya 500 nanometer. EG-nya 3,6. Electron affinity-nya 4,1. Dielectric permittivity 10. μN dan μP sebagai mobilitas Hall elektron jadi 20 dan 25. Ini donor ya, 17. Oke. Lalu karena kita pakai NI itu lima ya. Kita ubah metal work function-nya untuk material NI 5, Nah, setelah di set semua layernya, oh ya, yang ini kita pakai yang default aja. Nah, di sini udah ada terbentuk ya layer-layernya. Sampai sini ya, kira-kira bisa ngikutin. Oke, sebentar Pak, saya masih proses. Tadi ke close, balik lagi. Oh, iya. Nah, sebenarnya ini bisa di-save ya kalau misalnya takut. Kadang-kadang di aku juga ada not responding atau dia tiba-tiba hilang gitu. Kita bisa save ya di sini. Save. So, Ya, ini semua parameter yang dimasukin tuh semua sudah tersedia, memang tersedia di database atau gimana. Kalau seperti tadi yang dijelaskan ada karena ini donor jadi berapa, karena dia akseptor jadi berapa,
atau ada intuisi-intuisi seperti itu? Atau memang semuanya ada di database, kita tinggal masukin aja? Oh ya, ya itu ada di database semua sebenarnya. Tapi kalau untuk nilai-nilai, kalau yang saya pakai itu nilai band gap dan nilai band gap untuk ETL dan nilai band gap untuk perovskite itu didapat dari hasil kalkulasi DFT. Nah, kalau yang lainnya seperti ND, donor density, kemudian acceptor density, itu dilihat dari dia perannya sebagai apa, apakah dia sebagai donor atau akseptor. Nah, ini nilai-nilai ini tuh sebenarnya kalau ngikutin paper kadang-kadang nggak jalan. Jadi trial error juga ini nilai, karena dia nyesuaiin sama input yang kita ubah juga gitu. Misalnya yang dari paper itu sudah ada nilai-nilai ini kan. Nah, tapi kita ada yang beda misalnya nilai band gap-nya aja. Nah, itu biasanya mempengaruhi juga nilai donornya. Jadi gimana simulasi, jadi tergantung gitu, tergantung. Tapi yang pasti adalah kita lihat zinc oxide ini dia berperan sebagai apa. Kalau misalnya dia sebagai donor, berarti akseptornya udah pasti 0. Yang kita ubah tuh hanya ini. Oh iya Mbak, mau mungkin sekalian tanya. Untuk perovskite-nya, ini kan di NA dan ND-nya kan kalau saya lihat di sini lebih besar NA ya. Ya. Berarti di situ perovskite-nya jadi akseptor gitu ya Mbak ya? Iya, karena FASN3 itu cenderung ke p-type semikonduktor. Jadi karena p-type semikonduktor, jadi yang akseptornya itu jadi lebih besar gitu. Nah, jadi bergantung ke sifat materialnya juga. Oke. Tapi ada juga yang n-type gitu ya? Nah, perlu dicek dulu material perovskite-nya. Itu juga nanti mempengaruhi ini ya, pemilihan RPL dan HPL-nya ya? Iya. Oke, baiklah. Terima kasih. Baik, kalau misalnya tanya, kalau aku kan konteksnya itu aku yang diganti-ganti hanya yang bagian perovskite-nya, yang sisanya itu kayak ngikutin standar yang udah ada. Kalau misalnya kayak gitu, itu tuh berarti nilai-nilai yang standar yang udah adanya ini langsung aku kayak itu konstan aja terus ya, nilai-nilainya. Ya, kalau ingin mengubah perovskite-nya lebih baik yang lainnya dibuat fix aja. Supaya tidak banyak, soalnya setiap player kan banyak ya parameternya. Jadi nanti kalau misalnya semuanya diubah jadi bingung gitu. Oke. Berarti kalau gonta-ganti si perovskite-nya ini, gonta-gantinya di bagian layers ini, di bagian yang layersnya ya Kak, perovskite-nya? Ya. Salah satunya? Ya. Oke. Makasih Kak. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa lanjut dulu ya untuk step. Oh iya Mbak, Ya, satu lagi. Untuk defect-nya default aja ya ini ya tadi. Default defect-nya. Defect-nya itu ya default aja. Bisa dikurangin misalnya di 5 atau karena sebenarnya untuk yang defect itu kadang-kadang kan misalnya kalau di paper misalnya 10/15. Nah, ternyata tapi dari sistem yang kita buat, defect-nya itu baru jalan kalau di bawah 10/15 gitu. Kadang ada yang kayak gitu juga. Jadi kita bisa ubah. Ya, jadi bergantung misalnya kita setelah sudah set semuanya ngikutin paper, ternyata nggak jalan simulasinya. Yang kita ubah antara defect-nya atau yang ND sama NA-nya. Karena itu kan ya. Jadi beda sistem ya, beda lagi di situ parameternya ya. Iya. Bisa trial and error juga ya. Iya. Terima kasih. Jadi kalau sudah, kita bisa save ya untuk datanya. Misalnya datanya kita save dulu.
Nah, ini sudah tersimpan ya untuk datanya. Oke, nah setelah itu, oh ya ini belum diubah ya. Ini di on-in aja semuanya. Soalnya di beberapa paper ada yang memvariasikan ini nih, series resistance, kemudian shunt resistance. Jadi ini kita perlu aktifkan semua gitu. Tapi kita pakai data yang default dulu aja. Nah, untuk itu, setelah itu kita coba misalnya ingin mencari nilai IV ya, sama QE misalnya, atau IV dulu deh, IV misalnya gitu ya. Nah, terus untuk range-nya, biasanya untuk FSN 3 di 0 sampai 1,2. Lalu kita checklist untuk stop after VOC, dan untuk yang number of points, misalnya ngikutin nilai-nilai yang kita masukkan ini. Jadi kita dibiarin aja gitu, untuk yang kolom sebelah sini. Nah, setelah itu kita coba calculate ya. Nah, kalau misalnya ini kebetulan sudah jalan ya untuk simulasinya, parameternya. Jadi Venn diagramnya sudah terlihat. Untuk misalnya di ketebalan sekian itu batas untuk ETL. Nah, di ketebalan sekian itu batas untuk perovskite. Kemudian di ketebalan sekian itu batas untuk material HTL-nya. Nah, setelah ini sudah terlihat, baru kita coba klik. Nah, ini untuk material yang sudah kita input itu menghasilkan efisiensi 27% misalnya gitu ya. Nah, untuk masing-masingnya kita ikutin tahap yang sebelumnya, itu kita copy untuk datanya, lalu kita simpan di notepad. Nah, setelah itu misalnya kita kemudian itu misalnya ada yang error misalnya gitu ya, kita ubah ini saya interface-nya di 15 ya, untuk yang interface antara PTA dan FSN 3. Kita coba kalkulasi lagi. Nah, ini jadi berkurang ya, tapi data yang sebelumnya juga ada gitu. Jadi yang kita lihat yang baru itu adalah yang last curve, yang biru ya. Gitu. Jadi biasanya untuk menghindari hal-hal yang kayak not responding atau tiba-tiba ke close, itu biasanya saya tiap variasi itu satu simulasi gitu, jadi biar nggak numpuk. Biasanya gara-gara itu kan terlalu berat gitu ya, terlalu banyak data, jadi suka tiba-tiba not responding terus nggak ke save gitu. Nah, untuk menghindari itu lebih baik satu variasi itu satu simulasi. Nah, biar nggak masuk-masukin lagi parameternya, tadi kan udah di save ya, kita bisa load datanya. Lalu atau misalnya kalau mau lebih simple, kita bisa save keseluruhan mulai dari tampilan action panel dan tampilan solar cell definition panel yang tadi ya, yang set problem, itu keseluruhan bisa kita simpan menggunakan file steps ini. Nah, ini nah, ini bisa kita load. Nggak ke save ya. Jadi secara otomatis dia tersimpan bagian action panel dan dan set problem ini. Gitu.
Kira-kira bisa diikuti nggak? Oke, ini saya lagi coba running error apa Oh, namanya? gimana tuh? Kayaknya ini parameternya saya salah masukin. Jadi saya mau cek dulu. Nah, biasanya kalau yang biasa saya temui ya errornya itu dia error di sekian volt misalnya gitu ya. Ya, tadi saya di 0, berapa gitu. Berhenti dia. Nah, Operasinya. itu karena coba cek Venn diagramnya itu udah sesuai atau belum. Maksudnya Oh, di kalau situ dia ya. kayak tumpang tindih gitu biasanya dia error. Error ya. Oke, baik. Sebentar, Pak. Oke, rasanya cukup ya. Jadi ini kan baru awal ya untuk tutorial menggunakan Sketch ya. Mudah-mudahan Agi dan Andini sudah bisa ngerasain lah dikit ya, walaupun belum ahli lah. Tapi nanti akan saya kasih tugas ya, karena yang paling utama Baik. dari pengerjaan penelitian itu akurasi dari pengerjaan. Ya, kalau cara prosedur pengerjaannya aja udah salah, kita nggak bisa percaya ya akan data-datanya gitu ya. Ya. Nah, makanya baik Andini ataupun Agi nanti coba di rumah ya setelah pertemuan ini, karena Ocha juga di sana di Jepang udah jam 12:30 ya, udah saatnya makan siang. Coba itu kan tadi paper ya, dari papernya Ocha yang saya kirim tadi, coba reproduce grafik-grafik yang sama ya, bisa dicatat ya, terutama grafik yang di figur 2B ya, figur 2B, 2B itu tolong direproduce, terus grafik di figur 4 ya, 4 figur 4 yang AB Pak ya? AB ya, 4AB Ya. terus figur 6 figur 6 ini ya bolehlah A dan B ya sama kok ya. Terus figur 7 ya, figur 7 cukup yang tapi ini kalau figur 7 udah semua sih sebenarnya bisa semua ini keluar ya. Bentar. Tapi kayaknya cukuplah 7A aja lah, 7A ya. Oke, 7 apa? Baik. Berarti 4, 6, dan 7 Pak ya? 7 sama 1 2 tadi. figur 10. Oh, 10. Ya. Oke. Figur 10 sama terakhir ya, figur 11 yang tadi dikerjakan. Oke. Nah itu coba latihan ya di rumah, latihan mereproduce grafik-grafik ini. Kalau bisa dapat sama semuanya berarti kan sudah terlatih ya. Pasti saya yakin kalian juga harus berekspektasi bahwa dalam perjalanan mengerjakan tugas ini pasti ada kesulitannya ya. Ini error lah, ini mungkin nggak muncul lah segala macam. Cuman dari troubleshooting itu nanti kalian jadi terlatih ya menangani troubleshooting yang muncul gitu ya. Trouble yang muncul. Oke, mungkin terakhir sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari Agi atau Andini? Dari saya sih terima kasih sekali ya untuk Mbak Ocha ilmunya. Jadi kalau saya kan dulu bukan ini ya, risetnya bukan tentang material, jadi memang walaupun dulu belajar ya waktu S1, cuman fokusnya nggak di situ, jadi agak meraba-raba gitu. Jadi dengan adanya ini ya lebih ada bayangan lah gitu. Jadi terima kasih banyak. Oke. Dari Andini ada? Udah masih Pak, paling nanti dicoba dulu dalam perjalanannya sama mungkin disesuaikan lagi sama topiknya gitu sih Pak. Soalnya kan kalau yang ini jadinya tiap layer bakal diganti-ganti. Mungkin nanti saya coba latihan yang kalau ke topik saya yang cuma satu layer doang yang diganti-ganti, yang lainnya konstan, itu gimana? Paling Tapi nanti ini ya. untuk tahap awal ya, untuk tahap awal kita jangan masuk topik dulu ya. Oh iya. Ini coba dulu software ini, dan karena trouble-nya kan pasti muncul banyak ya. Kalau layer ini diganti, ininya nggak diganti, itu coba dulu, semuanya coba dulu, sehingga Andini betul-betul tahu cara kerja dari software ini.
ya. Nanti setelah ini grafik-grafik yang tadi saya sebut itu bisa terreproduce oleh Agi dan Andini, saya baru bisa percayakan bahwa kalian sudah memang betul-betul menguasai software ini, baru nanti kita masuk ke topik. Itu ya. Iya, baik Pak. Oke. Mungkin dari Ocha ada lagi? Cukup, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, kalau gitu nanti saya taruh rekamannya di, mudah-mudahan saya belum pernah nih ngerekam pakai Gmeet, ya, mudah-mudahan bagus ya. Nanti saya taruh di G Drive atau di YouTube ya, supaya nanti bisa diulang-ulang lagi videonya. Oke, terima kasih Ocha ya untuk tutorialnya. Andini dan Agi, selamat berjuang ya, nanti sampai kita ke topiknya masing-masing. Nanti kita akan Terima kasih. bagi dua ya pembimbingannya. Ya. Cukup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Kak. Oke, terima kasih.